Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur hanya kepada Allah SWT, yang mana hanya Allah SWT yang bisa memberikan kepada kita petunjuk dan memberikan kepada kita keselamatan dan sekaligus memberikan hidayah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa di atas petunjuk Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga sholawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah adalah Allah SWT telah pilih menjadi manusia terbaik dan memberikan petunjuk yang terbaik kepada kita sekalian dalam rangka untuk mengantarkan kepada kita mengikuti perintah beliau untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita senantiasa di atas sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, Allah SWT menciptakan berbagai macam model, berbagai macam karakter manusia itu dalam rangka bukan untuk menghinakan mereka, bukan dalam rangka untuk membanggakan diri kita, bahwa kita sebagai seorang muslim membanggakan diri dan dalam rangka untuk menghina mereka, bukan. Tetapi Allah SWT menciptakan keragaman itu dalam rangka untuk berkompetisi mana yang terbaik di antara mereka, dan dalam rangka untuk mencapai kebaikan itu dengan cara berbuat kebaikan. Allah SWT menjelaskan di dalam ayatnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari berbagai jenis macam di antara laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Dan diciptakan suku-suku, bangsa-bangsa yang beragam itu adalah untuk saling mengenal di antara mereka. Jadi kita boleh menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, dan mereka yang non muslim juga boleh menunjukkan bahwa mereka itu adalah non muslim. Tetapi kita dalam rangka untuk lita'arufu, untuk saling mengenal, tidak saling menyembunyikan identitas, tidak saling berbuat munafik di antara mereka, tetapi kita ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kitalah manusia yang terbaik. Maka kata Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya manusia yang terbaik, yang termulia di sisi Allah SWT adalah orang yang bertakwa, senantiasa menjaga dirinya dari keburukan-keburukan diri dan orang lain, dan senantiasa menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Ayat ini menjaga kepada kita, memberikan penjelasan bahwa kita hidup di dunia yang sangat beragam, tetapi kita diminta untuk berbuat kebaikan, tidak menyembunyikan identitas kita sebagai seorang muslim. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Nabi kita mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Berbagai kehidupan yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah semuanya diperuntukkan untuk mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang buta huruf, tidak tahu huruf, itu sangat teguh untuk mengajak bahkan raja-raja, disurati oleh Nabi untuk masuk ke dalam agama Islam. Aslim taslam. Ini surat yang diberikan Nabi di berbagai negeri, berbagai penguasa, dalam rangka untuk mengajak mereka masuk ke dalam surga. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW senantiasa diperintah oleh Allah SWT, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir.
bahwa Nabi, wahai Rasul, berjihadlah kamu untuk mengajak kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir bahwa mereka nanti itu tempatnya di neraka, dan neraka itu adalah neraka jahanam, dan itu adalah tempat yang paling buruk. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim untuk mengajak kepada orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan orang munafik, orang kafir sekalipun diperangi oleh Nabi. Itu karena sifat-sifat buruk dari orang-orang munafik dan sifat-sifat jelek dari orang-orang kafir itu senantiasa membuat keonaran, sehingga Nabi berada di jalan yang tengah untuk mengajak mereka dengan baik-baik. Tetapi apabila mereka tetap melakukan kemungkaran, melawan Islam, maka dia oleh Allah SWT diperintahkan Nabi kita untuk memerangi mereka. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW senantiasa memperingatkan kepada manusia. Kata Allah SWT, wa anzirhum yaumal hasrati, maka ingatkanlah kepada mereka di hari yang mana hari itu penuh dengan penyesalan yang sangat puncak, idh qudhiyal ketika keputusan itu diumumkan kepada mereka. Allah SWT mengajak atau menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia itu akan memasuki atau melewati siratal mustaqim. Namanya sirat itu semua akan dilewati oleh manusia. Wa im minkum illa wariduha, kata Allah SWT. Setiap kamu, kata Allah SWT, akan melewati sirat itu. Dan sirat itu adalah jalan yang terjal, jalan yang menakutkan. Karena di bawah sirat itu ada neraka jahanam, ada api-api yang sangat menyala, dan di dalam perjalanan itu berbagai macam manusia akan melewati sesuai dengan amal perbuatannya. Ada orang yang melewati dengan cepat cahaya, ada orang yang melewati sirat itu dengan kecepatan sinar, dan ada orang yang melewati dengan cara seperti angin, ada orang yang berjalan seperti kuda, ada orang yang berjalan tertatih-tatih, bahkan ada yang merangkak-rangkak dan hampir masuk ke dalam neraka itu. Tetapi semua itu adalah dalam rangka untuk mencapai surga. Dan ketika nyampe di depan pintu surga, itu masih ada satu pintu yang nanti pintu itu akan masuk ke dalam surga itu. Dan itu adalah sebuah jalan di mana orang-orang mukmin yang sudah selamat dari itu, maka mereka dihisap oleh Allah SWT, yang mana satu sama lain dihilangkan kedengkiannya, dihilangkan hasadnya, dihilangkan hati-hati yang kotor dengan sesama muslim itu, dalam rangka untuk membersihkan supaya ketika masuk ke dalam surga mereka tidak ada lagi hati yang kosong, hati-hati yang kotor, dan semuanya jernih, sehingga mereka masuk ke dalam surga dengan hati yang putih, hati yang bersih. Dan itu adalah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan yang masuk ke dalam surga dengan bisa melewati as-sirat, sebagaimana yang orang-orang kafir itu sulit untuk melewati itu dan mereka akan masuk kepada neraka jahanam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para jamaah rahimani wa sebagai penutup khutbah Jumat pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan satu ayat Allah SWT yang memberikan kepada kita untuk motivasi untuk bisa masuk ke dalam surga itu. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah SWT dijadikan golongan yang bisa melewati sirat tadi untuk menuju pintu surga itu. Amin ya rabbal alamin. Allah SWT berfirman di dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan orang-orang yang beriman itu akan berjalan berkelompok-kelompok untuk masuk ke dalam surga itu, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dan ketika mereka hampir masuk ke dalam pintu itu dibuka oleh seorang malaikat. Kemudian mereka mengatakan, wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum tibtum. Maka malaikat itu mengatakan, salamun alaikum, keselamatan bagi kamu, tibtum.
maka malaikat itu menyatakan bahwa berbahagialah kalian. Perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh seorang malaikat dengan kata-kata tibtum. Ini menunjukkan bahwa mereka, orang-orang beriman itu, mereka akan bahagia selama dia di surga itu, karena amal-amal perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia itu. Ketika dia sebagai seorang muslim, seorang pegawai, maka dia berlaku jujur. Ketika dia seorang pemimpin, maka dia pemimpin yang adil. Maka ketika dia sebagai warga masyarakat, maka dia warga masyarakat yang jujur dan baik. Bukan seorang muslim yang mencari penghidupan dengan cara memfitnah sesama muslim. Bukan seorang muslim yang mencaci maki sesama muslim dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Dan itu semua nanti oleh Allah SWT akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya itu. Dan mudah-mudahan oleh Allah SWT kita dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam surga sebagaimana yang diucapkan oleh malaikat itu, tibtum. Ini adalah perkataan, kata kunci dari malaikat untuk menghormati orang-orang beriman dalam rangka mereka telah melakukan amal-amal perbuatan yang mulia sebagai seorang muslim. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan rahmat hidayah oleh Allah SWT untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita dibebaskan oleh Allah SWT untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dalam rangka untuk menghinakan umat Islam itu. Mudah-mudahan itu dihindarkan oleh Allah SWT. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.